Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak Amor. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu kembali pada KSO yang ke-210. Marilah kita buka pengajian pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini tema kajian adalah mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Ustadz Menachim Ali, Profesor Menachim Ali. Kita tahu bahwa beliau ini ahli filologi. Kalau kita mengaji kitab-kitab dari sumber non-Islam atau non-Islam ya, khususnya itu beliaulah yang ahlinya. Jadi kita sendiri yang sudah Islam lebih dahulu ya, maksudnya dari sejak lahir, alhamdulillah kita orang tua Islam. Beliau sebelumnya, kalau saya baca sedikit itu, beliau adalah salah satu pendiri Syria ya, Ustadz ya. Dan sekarang alhamdulillah menjadi rujukan dari salah satu rujukan untuk ngaji kitab Islam. KSO yang 210 ini di pengikutnya adalah dari alumni SMA 3, kemudian alumni SMP 3 Malang, dan juga dari rekan-rekan yang kita undang pengajian. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik dan seksama. Sebelum pengajian, biasa kita dengarkan dulu pembukaan pembacaan ayat pada pagi ini surat Al-Maidah ya, ayat 28 oleh teman kami, Mas Monggo, Mas Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basadda ilayya yadaka lidaqtulani ma ana bibasidiyya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Mereka berkata, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, wahai Musa, sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan terima kasih Mas Pramono. Semoga kita semua mendapat rahmat dari ayat yang kita barusan dengarkan. Selanjutnya Amin. untuk menyingkat eh, untuk memberikan waktu yang lebih luang, monggo Pak Ustadz, monggo Pak Menahem dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita bisa menyempatkan sebagian kecil waktu kita dalam rangka untuk talabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita mengkaji sebagian ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya bisa didengar, mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena Bagus, Pak Ustadz. di tempat saya ini agak tersendat-sendat sebetulnya. Bagus, bagus. Sebelum saya sampaikan nih, barangkali saya akan share dulu mengenai PowerPoint yang ini sudah saya siapkan. Bisa terlihat secara baik ya? Bagus, Pak Ustadz. Oke, baik. Tema yang akan kita kaji pada pagi ini, sebetulnya ini materi mendasar yang merupakan bagian dari pemahaman kita mengenai Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim itu terdiri atas 114 surah. Kalau kita cermati 114 surah yang terdiri atas 30 juz itu, di bagian yang paling awal, maksudnya surah yang paling awal, yakni surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kita menemukan sesuatu yang amat penting. Informasi yang sangat extraordinary, atau dalam bahasa kita, extraordinary itu sama dengan luar biasa. Jadi informasi yang sangat luar biasa yang tercantum di bagian awal dari surah yang kita pahami. Surah Al-Baqarah. Kita tahu surah Al-Baqarah ini merupakan urutan surah kedua dari semua surah yang dapat kita baca. Tetapi di awal surah itu ada informasi mengenai yang namanya garansi. Kalau saya sebut garansi, pasti semua paham. Garansi apa? Garansi mengenai Al-Quran telah dijadikan semacam apa yang dimaksud sebagai batu ujian. Kita tahu kalau di dalam Al-Quranul Karim, batu ujian itu termaktub di ayat pertama dan ayat kedua. Dan saya kira semua kita hafal itu, surah Al-Baqarah yang bagian awal. Kalau saya kutip, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Kita menemukan kata kunci di situ, yakni kata la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kitab yang dimaksud Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti
melalui pesan Al-Quran ini, Allah menjamin, Allah menggaransi apa yang termaktub di dalam seluruh Quran itu benar-benar bisa menjadi panduan bagi manusia. Kalau menjadi panduan bagi manusia, sementara tidak ada garansi, maka kita pasti bertanya-tanya. Supaya kita tidak bertanya-tanya, maka garansi itu penting untuk menjamin bahwa apa yang akan disampaikan itu pasti benar. Supaya nanti kita semua bisa memahami maksud dari pernyataan itu, saya ibaratkan begini. Kita tahu bahwa emas itu ada yang kadarnya 24 karat. Kalau kita berkata kepada orang lain bahwa kita ini punya emas 24 karat, berarti pernyataan kita itu bisa diuji oleh orang lain. Betulkah emas yang kita punya, yang katanya 24 karat itu, benar-benar ori? Kira-kira kalau kita menyatakan demikian, bahwa kita punya emas 24 karat, boleh nggak kalau ada orang lain untuk mengujinya? Jawaban kita pasti boleh, silakan. Artinya kita siap untuk diuji. Saya ulangi lagi, kalau kita yakin, dan kita memang yakin, seyakin-yakinnya, bahwa emas yang kita punya itu, karena ada sertifikatnya, dan itu ada 24 karat, maka siapapun yang meragukan emas yang kita punya, silakan untuk menguji itu. Nah, dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga siap untuk diuji. Karena Allah sendiri mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah sendiri yang menguji. Dengan bahasa lain, siapapun yang mau mengingkari Quran, maka Quran siap untuk diuji. Nah, dari situlah kita mulai paham mengenai makna ayat itu. La raiba fi. Dan itu kemudian bisa menjadi petunjuk. Petunjuk, hudan, bagi orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah beriman atas wahyu-wahyu yang telah diturunkan sebelumnya, sekaligus beriman pada wahyu Al-Quran itu sendiri. Salah satu ciri orang muttaqin adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang muttaqin itu salah satunya adalah beriman atas apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Qur'anul Karim, dan beriman atas kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Nah, berarti orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa atau orang yang beriman itu salah satunya harus beriman atas kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sekaligus beriman atas kitab Al-Quran. Jadi ada 2 poin di situ sebenarnya. 2 poin yang dimaksud itu Al-Quran itu sendiri sebagai kitab suci yang paling akhir. Dan yang kedua, beriman juga atas kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Dan itu merupakan konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu yang dimaksud relasi antar kitab-kitab itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang membedakan antara kitab-kitab sebelumnya dan kitab Al-Quran itu adalah garansi itu sendiri. Jadi kalau saya sebut garansi pasti paham. Berarti ada jaminan. Maka tidak salah kita kalau membaca Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Nah, disitulah relasi Quran dengan kitab-kitab sebelumnya itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi sekaligus ada jaminan bahwa Quran itu terjaga. Dan Quran itu abadi.
Dan Quran itu berlaku untuk selama-lamanya. Karena Allah sendiri yang menggaransi. Kalau Allah sendiri yang menggaransi, maka tidak ada keraguan bagi siapapun. Dan siapapun yang meragukan Quran, silakan untuk mengujinya. Karena Allah sendiri yang menantang itu. Bahkan di ayat-ayat berikutnya, itu disebutkan sebagai sebuah challenge. Anak muda sekarang menyebutnya challenge. Challenge itu berarti tantangan. Kalau disebutkan sebuah tantangan berarti Allah juga siap untuk diuji yang kedua kalinya bagi siapapun yang ragu terhadap Quran. Oke, kita menjadikan Quran surah kedua ayat 1 hingga ketiga ini sebagai landasan perbincangan kita pagi ini. Yang kedua, adanya penyebutan tokoh yang bernama Ibrahim dalam sholat kita. Dan tentu saja ini pertanyaan menarik bagi kita semua. Kenapa di dalam sholat kita itu selalu menyebut tokoh besar ini? Tokoh besar yang dimaksud adalah Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita membaca di dalam tahiyat kita, tahiyat yang dimaksud itu adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah. Itulah sebabnya para ulama kita menyebutnya dengan sebutan sholawat Ibrahimiyah. Karena di situ menyebut nama Ibrahim dalam sholawat itu. Apa yang kita baca dalam sholat itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini menandakan ada satu pesan bahwa tokoh ini bukan tokoh biasa. Karena tokoh ini bukan tokoh biasa, maka disandingkan dengan tokoh agung yang kedua, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Pak Rusianto, kemudian Pak Pramono ataupun Pak Endri akan bertanya, sebagaimana saya juga dulu bertanya, kenapa nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disandingkan dengan tokoh Ibrahim ini? Kenapa tidak disandingkan dengan tokoh Musa? Kenapa tidak disandingkan dengan tokoh Yusuf? Bahkan kenapa tidak disandingkan dengan tokoh Nuh? Tapi kenapa harus disandingkan dengan tokoh Ibrahim? Ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah memang ada relasi antara Ibrahim dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Relasi dalam hal apa? Ada dua relasinya. Pertama, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan Ibrahim dan sekaligus pewaris iman Ibrahim. Tidak salah bila di dalam Al-Quran disebutkan millata Ibrahim Hanifah. Jadi millahnya Ibrahim, ya itulah yang kita warisi dan dilanjutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, maka Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sebagai Abul Anbiya, tapi sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi keduanya ini adalah dua tokoh yang patut menjadi pelajaran bagi kita. Nah, terjawablah sudah kenapa nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disandingkan dengan Ibrahim, karena ada dua hal penting. Pertama, sekali lagi harus diingat, pertama, beliau adalah penerus dari iman Ibrahim. Yang kedua, memang Nabi Muhammad SAW itu nasabnya tersambung kepada Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya dulu kita pasti juga bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang Arab itu ada yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai sang utusan, tapi sekaligus ada juga yang menolak. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak. Kenapa ya ada yang menerima dan ada yang menolak? Karena ini bicara mengenai prinsip kebenaran. Kebenaran iman yang telah diajarkan oleh sang Nabi sendiri.
ada terbelah. Masyarakat Quraisy terbelah. Ada yang beriman, ada yang menolak. Tetapi yang lebih menarik bagi kita, tidak ada seorang pun bangsa Arab pada masa itu yang menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Ibrahim. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Karena itu betul-betul sangat valid. Sangat valid. Karena memang beliau adalah keturunan Ibrahim. Silakan kita buka kitab-kitab sejarah atau membuka dokumen-dokumen sejarah dalam tradisi Islam yang menyebutkan satu orang di antara bangsa Quraisy yang menolak beliau sebagai keturunan Ibrahim alaihissalam. Jawabannya tidak ada. Ini menjadi pintu utama bahwa pengakuan beliau sebagai nabi itu harus diperkuat dengan validitas nasab beliau. Validitas beliau sebagai pelanjut iman Ibrahim. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Poin yang ketiga, nama Ibrahim atau Abraham ini tercantum dalam kitab-kitab agama. Bukan tercantum dalam satu kitab agama, tapi selain Quran juga tercantum nama beliau. Tapi tentu saja lafalnya bukan Ibrahim, tapi Abraham. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Barangkali panjenengan semua kalau melihat slide ini juga agak bingung. Karena di sini ada semacam huruf fa, tapi titiknya itu satu di bawah. Perhatikan itu ada angka 101, ya kan? Di situ seperti huruf fa, tapi titiknya satu di bawah. Kemudian ada huruf fa. Nah, misalnya ayat yang ke-98 tuh ya, setelahnya. Ini kalau misalnya dibaca, ini apa nggak salah tulis ya? Mungkin Pak Suryanto juga kebingungan ketika melihat ini. Kira-kira ini salah tulis atau bagaimana ini? Ayat 98 nih. Iya kan? Kok titiknya cuma satu? Iya kan? Iya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini Quran yang ada di mana ini? Kok tiba-tiba angkanya itu kok seperti ini? Biasanya angkanya kan tidak muncul seperti ini kan, Pak Rusyanto, yang kita tahu. Tapi kenapa kok angkanya seperti ini? Nah, ini pelajaran bagi kita. Bahwa ini sebetulnya Quran, dan Quran ini benar. Yang dimaksud, angka-angka ini yang disebut sebagai angka Latin. Ini bukan angka Latin, ini angka Arab, Ini yang disebut angka Arab, Arabic number. Jadi Arabic number itu ya ini, 98, 99, 100, 101, kayak begini. Ini disebut angka Arab. Nah, cara penulisan huruf seperti ini, titiknya satu, seperti huruf fa, ini tidak disebut huruf fa, ini huruf qaf, titiknya satu. Jadi ini dibaca wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ini tidak boleh dibaca wafala, tapi waqala. Jadi ini tidak boleh dibaca wafala, tapi waqala. Jadi huruf qaf ini titiknya satu. Nah, sedangkan huruf fa itu titiknya di bawah satu. Jadi kalau huruf qaf titiknya satu di atas, kalau huruf fa titiknya satu di bawah. Maka ayat 101 sebelahnya itu ada kalimat ya, ada titik satu di bawah. Itu cara bacanya falamma balagha. Nifa. Titiknya satu di bawah. Nah, ini yang dimaksud sebagai karakter tulisan Maghribi. Nah, waktu saya di Maroko ini dapat Quran seperti ini. Jadi di Maroko itu, Tunisia,
Termasuk Ustadz Adi Hidayat itu kan dari jebolan Libya. Libya. Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, semua tulisan pakai model tulisan kayak begini. Memang kalau kita nggak biasa sulit baca. Misalnya huruf Fa titiknya satu di bawah, huruf Kaf titiknya satu di atas. Kalau nggak jelas, bisa keliru baca, nanti dibaca wafala ini, padahal bukan wafala tapi wakala. Nah, ini contoh sederhana. Nah, sekarang yang kita bahas di sini ada ungkapan Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya putra yang halim. Jadi ini ada munajat dari Ibrahim untuk mendapatkan keturunan. Munajat ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjawab fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya putra yang halim. Jadi munajat ini dikabulkan. Nah, karena munajat ini dikabulkan, doanya didengar dan Allah menjawabnya, maka nama dari sang putra itu diabadikan sesuai dengan peristiwanya. Makanya anak itu bernama siapa? Ismail. Ismail itu arti harfiahnya dari kata sami'a dan il. Sami'a itu dia telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Il. Il itu Allah. Jadi Allah telah mendengar. Jadi doa yang dipanjatkan itu Allah telah dengar, diabadikan dalam bentuk nama Ismail. Jadi kalau begitu nama itu punya makna. Meskipun di sini tidak disebutkan nama, tapi yang dimaksud adalah beliau bernama Ismail. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya langsung lompat saja. Nah, di sini juga disebutkan. Ada pernyataan wamra'atuhu qa'imah, dan istrinya, yakni istri Ibrahim, qa'imah, berdiri di mana? Di balik tabir. Kemudian fadhahikat, maka istri beliau, yakni istri Ibrahim itu dhahikat. Dhahikat itu arti harfiahnya tertawa. Jadi dhahikat itu arti harfiahnya tertawa. Siapa yang tertawa? Istri Ibrahim. Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan Ishak. Apa arti Ishak? Ishak ini diambil dari kata dhahak. Ishak artinya juga tertawa. Nah, sekarang kita baru paham. Kalau Nabi Ibrahim, dia itu munajat kepada Tuhannya dan dikabulkan, maka anak itu diberi nama Ismail. Sementara ketika istri Ibrahim itu tertawa, menertawakan dirinya, dia sudah tua, sangat sepuh, kemudian menopause dan mandul, tapi kemudian mendapatkan kabar gembira bahwa dia itu akan hamil, dia menertawakan dirinya. Kok bisa ya? Aku bisa hamil. Dia menertawakan dirinya. Maka sebagai bentuk melestarikan dalam bentuk nama, anak itu diberi nama Ishak, artinya dia yang tertawa. Jadi jelas ya, ini adalah semacam kode yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita lanjut. Di ayat ini sebetulnya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan sebagai relasi kitab-kitab suci. Kita rujuk di surah Hud itu. Saya cantumkan di sini. Surah Hud, surah ke-11 ayat 69 sampai 71. Saya garis bawahi yang atas dulu.
Di sini disebutkan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar sukacita. Nah, menariknya ungkapan rusuluna itu kan bentuknya jamak. Utusan-utusan kami. Bukan seorang utusan kami, tapi utusan-utusan kami, rusuluna. Kitab-kitab tafsir menjelaskan utusan-utusan yang dimaksud itu adalah para malaikat. Para malaikat yang datang kepada Ibrahim untuk memberikan kabar gembira mengenai putra yang nanti namanya Ishak. Nanti. Tapi sebelum berita gembira itu disampaikan, ada utusan-utusan yang datang. Pertanyaannya sekarang, siapa utusan-utusan atau para malaikat itu? Quran tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Tapi kitab-kitab tafsir dan kitab hadis menyebutkan siapa malaikat-malaikat utama yang datang kepada Ibrahim itu. Nah, barulah kita merujuk di dalam kitab tafsir. Dan itu menyandarkan pada riwayat hadis. Di sini ada ungkapan begini, yang saya berikan tanda kotak itu. Annahum kanu salasa. Sesungguhnya mereka itu ada tiga yang datang itu sebagai utusan-utusan Tuhan. Annahum kanu salasa. Siapa itu? Di sini yang saya beri tanda kotak. Kira-kira ada yang bisa baca itu siapa yang di dalam kotak itu? Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Di sini disebutkan Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ini malaikat-malaikat besar. Maksudnya kalau bahasa kita, ini jenderalnya para malaikat ini. Jenderal ya. Kalau saya sebut jenderal pasti paham. Ini bukan kopral loh. Ini bukan kopral, ini jenderal. Jibril, wa Mikail, wa Israel. Di sini disebutkan qalahu Ibnu Abbas. Ini riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Wa Sa'id ibn Jubair. Dan juga dari Sa'id ibn Jubair. Jadi ini bukan tafsiran ulama, tapi ini penjelasan dari generasi sahabat. Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Nah, ternyata ya di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani yang merujuk pada Bible, itu juga ada ungkapan yang sama. Adanya para utusan yang datang kepada Abraham, bukan Ibrahim. Para utusan itu disebutkan dengan ungkapan Slosa enosim boleh Abraham. Jadi ada slosa. Kalau slosa kira-kira bahasa Arabnya apa? Salasa. Slosa enosim. Enosim kalau bahasa Arabnya anas. Berarti ini apa? 3 orang manusia. Slosa enosim boleh Abraham. 3 orang manusia datang kepada Ibrahim. Ternyata di dalam kitabnya kaum Yahudi, Slosa enosim, 3 orang ini dimaksudkan adalah Slosa malachim, 3 malaikat. Di malachim, Slosa malachim, 3 malaikat. Siapa mereka? Disebutkan Hum Gabriel, Umeikhael, Urafael. Jadi disebutkan Gabriel, Mikhael, Rafael. Kira-kira nyambung nggak dengan kitab tafsir ini? Nyambung. Nyambung. Hanya saja beda bahasa. Satu disebut Jibril, kalau bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya Gabriel. Kedua disebut Mikail, bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya Mikhael. Ketiga disebut Israfil, bahasa Arabnya Rafael. Pak Rusianto punya teman nggak namanya Pak Gabriel? Nah, itu berarti sama dengan Jibril. Kalau ada teman namanya Pak Michael,
itu sama dengan Mikael. Mikhael Hmm. atau Mikail. Kalau ada teman namanya Pak Rafael, itu sama dengan Israfil. Hmm. Ya, sama seperti kalau kita orang Jawa itu ya, menyebut pintu itu lawang. Lawang. Kalau orang Jawa menyebut lawang. Kalau orang Madura menyebut labeng, ya kan? Kalau orang Jawa menyebut waktu nih. Kalau orang Madura menyebut bektona. Mirip kan? Nah, kalau orang Jawa misalnya menyebut ceker kaki Dan ya ayam. nggak pakai alas kaki itu, ya telapak kaki itu ceker. Makanya kalau nggak pakai sandal disebut nyeker. Nah, orang Bali itu menyebutnya bukan ceker, tapi cokor. Cokorda. Jadi ya makanya kalau bangsawan Bali, kemudian kita sentuh kakinya, dia itu gelarnya cokorde. Cokorde. Karena apa? Kita sentuh kakinya. Nah, itu sebetulnya kalau kita mempelajari kayak begini, kita akan menemukan jejak-jejak kaitan Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau misalnya Pak Rusianto tanya kepada saya, apakah ada informasi mengenai datangnya para utusan kepada Ibrahim mengenai berita gembira akan lahirnya Ishak? Iya, ada, sama. Ada informasi itu. Bahkan rincian para utusan yang datang itu disebutkan satu demi satu namanya. Jibril, Mikail, Israfil, atau Gabriel, Mikael, Rafael. Nah, berarti dari bukti ini bisa disimpulkan benar apa yang dikatakan Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu benar berarti. Dan sebelumnya Allah berkata, Allah telah menggaransi itu bahwa Quran itu sebagai mushaf, sebagai penvalidasi. Kalau benar dikatakan benar, kalau ada sesuatu yang menyimpang diluruskan. Nah, itu Al-Quran. Oke, kita lanjut sekarang. Ini terlalu akademik ya. Mudah-mudahan bisa ikuti. Nah, sekarang saya berikan contoh. Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan nama-nama kitab suci. Salah satunya adalah Taurat. Kemudian ada Zabur. Kemudian ada Injil. Ada dalam Al-Quran. Bahkan nama Al-Quran juga disebut. Misalnya kalau kita sebut nama Taurat itu di dalam surah As-Saffat. As-Saff, surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6. Barangkali Pak Rusianto bisa baca ya. Yang terjemahan aja. Coba cek. Surah 61 ayat yang ke-6. 61 ayat. Urutan 61 surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Oke, sekarang coba perhatikan yang teks Arabnya. Barangkali bisa dibacakan sekaligus yang ayat yang sama. A'udzubillahi wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Nah, jelas di situ secara harfiah tertulis nama kitab Torah.
Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Nah, disebutkan ada kata Taurah di situ. Berarti ini merupakan sebuah informasi bahwa Al-Quran itu ada kaitan dengan kitab Taurat. Bahkan penerima Al-Quran, penerima kitab yang disebut Al-Quran, nama beliau juga disebutkan di dalam kitab para nabi sebelumnya. Jadi bukan hanya hubungan Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, tetapi juga sang tokoh termaktub juga dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini pelajaran untuk kita sebenarnya. Dan kalau Pak Rusianto atau Pak Pramono lihat slide ini kan ada tulisan Latin ya. Ada tulisan Latin nih. Jelas di situ disebut The Torah, Jewish and Samaritan Version Compare. Maksudnya ini kitab Torah versi Yahudi dan versi Samaria. Nah, dari sini ada tulisan Ibrani yang paling bawah tuh. Jadi yang saya beri tanda ini adalah tulisan Ibrani. Kalau dibaca Hatorah, Girsa Yehudit, Girsa Somronit Behazuva. Kira-kira mirip nggak dengan bahasa Arab ya? Tadi yang saya omongin. Ya, mirip kan? Hatorah. Kalau bahasa Qur'annya Taurah. Ini Hatorah. Torah. Ya sama dengan tadi lawang, labeng itu. Ini Torah, Taurah. Itu karena beda bahasa saja. Nah, ternyata di dalam kitab ini ada informasi yang memang diperdebatkan. Karena kitab Torah ada versi Yahudi dan ada versi Samaria. Perlu saya jelaskan, Bani Israel itu terpecah dua sampai hari ini. Yang pertama disebut Samaria, yang kedua disebut Yahudi. Sama-sama Bani Israel. Sekarang ini ya yang ada di mana di Palestina itu. Orang-orang Bani Israel yang disebut kaum Samaria itu berada di kawasan negara Palestina. Sedangkan orang-orang Yahudi itu menjadi warga negara Israel. Nah, menarik kan? Jadi di sana itu terbelah dua. Nah, orang-orang Yahudi Samaria, teks Tauratnya tertulis seperti di angka 2. Nah, kalau diterjemahkan, di situ ada kata-kata moreh di situ. Kelihatan ya kata moreh di situ, yang warna kuning. Ya, yang angka 2. Ini versi Samaria. Sementara kalau versi Yahudinya itu yang atas. Yang atas tertulis Moria. Apakah dua istilah ini merujuk pada tempat yang sama? Hanya beda pelafalan? Jawabannya enggak. Ini merujuk pada dua tempat yang berbeda. Moria sama More. Jadi mereka sama atau beda teksnya? Beda. Jawabannya berbeda. Berbeda. Lah, betulkah itu kita bisa lihat perbedaan itu? Nah, di sini saya tunjukkan. Ini. Orang-orang Samaria itu di bagian atas. Tuh. Yang disebut tanah Moreh di situ. Di situ ada gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Yahudi di bagian bawah, yang selatan. Ini disebut sebagai Moria. Kalau yang Moreh di atas. Moria di bawah. Ini kalau perjalanan jauh, ini sama seperti dari Mekah ke Madinah. Berapa jam itu Mekah Madinah kalau naik bus? Berapa jam? 3 jam. Lebih. Naik bus itu lebih dari 3 jam. 4 jam. Hampir 5 jam. 5 jam itu. Berarti sangat jauh itu. Dengan demikian, kalau teman saya yang dulu
akrab, tapi sekarang kami harus berpisah, namanya Bambang Nursena. Beliau selalu mengatakan, Moreh dan Moriah itu merujuk pada tempat yang sama, hanya beda istilah, Moreh, Moriah. Ini merupakan sebuah penipuan, merupakan sebuah informasi yang keliru. Padahal faktanya itu dua tempat yang berbeda. Yang satu di utara, yang satu di selatan. Yang satu di utara itu disebut Moreh, yang kedua yang di selatan disebut Moria. Berarti dua tempat yang berbeda, bukan tempat yang sama. Nah, dari sinilah kita mulai paham bahwa kalau kita tidak mengetahui hal seperti ini, kemudian mendengar ucapan dari Bambang Nursena, dia kan di Malang, sampai hari ini masih di Malang. Kalau Oh, nggak salah beliau tinggal di kawasan Araya. Kawasan oh, Araya. ya. Ya. Dulu saya itu masih satu tim dengan beliau dulu, Mas Bambang Nursena, saya sama Mas Heni Sumali. Dulu itu apa ya? Kalau bahasa Islamnya itu as-sabiqun al-awwalun, generasi awal. Jadi Ikut asal. generasi awal ini sekarang harus berpisah dan itu yang membuat Mas Bambang sedih dengan masalah ini. Tapi saya masih hormat dengan beliau, ya namanya sahabat ya. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan beliau, cuma kalau keliru saya luruskan. Jadi kalau yang dimaksud ini dua tempat yang berbeda, dua tempat yang namanya berbeda dianggap sama, itu sebuah kekeliruan. Jadi berbeda, dua tempat yang berbeda. Nah, supaya jelas lagi ini teksnya. Perhatikan di situ. Kalau yang tertulis di bagian atas, kemudian saya beri tanda kotak itu, ini adalah versi Samaria. Ya. Sedangkan yang bawah, teks yang bawah, itu juga saya beri tanda kotak, ini versi Yahudi. Ini sama-sama kitab Taurat. Tapi ada dua kitab Taurat yang berbeda. Makanya ya, kalau misalnya kita berdialog dengan Quran, kenapa ya di dalam Al-Quran itu ada informasi begini, yuharrifunal kalimah amma wadhihi. Mereka telah mengganti-ganti firman Allah dari tempatnya. Ada nggak kita baca ayat itu dalam Al-Quran? Ada. Ada kan? Ada. Nah, tapi itu kan pernyataan Quran. Pernyataan Quran itu tidak mungkin salah. Pernyataan Quran itu tidak mungkin keliru. Dan kita semua pasti sepakat itu kan? Karena Allah sendiri yang berkata, mereka telah mengganti firman-firman yang telah diturunkan Allah sendiri. Mengganti. Masalahnya, kalau itu sebuah pernyataan itu perlu diuji atau tidak? Iya. Nah, siapa yang berhak menguji? Siapapun. Berarti ketika Allah berkata, yuharrifunal kalima amma wadhihi, itu nggak main-main. Itu Allah Subhanahu wa taala siap untuk diuji. Nah, ketika siap diuji, berarti pasti barang bukti itu Allah tidak pernah hilangkan. Nah, barang bukti yang adanya manipulasi kitab-kitab itu sekarang bisa kita baca. Nih buktinya. Berarti Allah sedang berhujjah kepada kita bukan sekedar pernyataan, tapi juga bukti. Nah, biasanya ini beda dengan kita ya. Kita menyatakan sesuatu tapi nggak ada bukti. Kita ini punya kebiasaan begitu. Sedangkan Al-Khaliq sendiri, sang pencipta kita nggak pernah itu menghilangkan barang bukti ini. Nah, lihat ini nih. Ini teksnya. Ini berarti bukti yang valid. Kalau sepintas kita lihat di sini, hurufnya sama atau tidak? Sepintas nih. Mirip. Yang atas dan yang bawah. Mirip. Tapi perhatikan ya, perhatikan. Itu hurufnya saya perbesar. Saya perbesar dalam bingkai warna kuning. Yang pojok kanan atas. Ada ya? Ya. Perhatikan di situ. Yang ada dua tulisan huruf besar. Mana yang beda? Ada satu huruf atau dua huruf yang beda? Satu huruf. Dua. 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 Dua huruf. Ya.
Enggak, perhatikan itu yang saya beri warna hurufnya putih. Yang huruf putih, hurufnya ada berapa yang beda? Satu. 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 Yang bawah itu maksudnya huruf putih itu tanda fathah kasroh dhamma. Tapi hurufnya cuma satu yang beda. Tapi huruf satu huruf ini sekaligus pembeda. Kalau yang atas itu dibaca hamoreh. Ini yang atas. Kalau yang ada huruf putihnya itu dibaca hamoriyah. Nah, beda kan? Jadi yang atas hamoreh, yang bawah hamoriyah. Kalau yang atas itu Samaria, yang utara tadi. Kalau hamoriyah itu yang selatan. Satu huruf ini membuktikan bahwa pertanyaannya siapa yang menambahkan satu huruf atau siapa yang mengurangi satu huruf. Ya kan? Ya. Ternyata saya baru paham ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuharrifunal kalimah. Yuharrif itu kemudian muncul kata tahrif, mengubah. Mengubah itu paling ekstrim yang sederhana, itu menambahkan satu huruf atau mengurangi satu huruf. Menarik ya kalau kita semakin memperdalam Quran. Buktinya itu sampai sekarang masih ada. Dan inilah yang kita bisa lihat. Jadi dalam bahasa sederhana begini, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an itu wajib. Kepada Taurat, Zabur, Injil, kitab-kitab lain sama. Beriman. Tetapi kita juga diingatkan oleh yang menurunkan wahyu ini. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu telah mengalami tahrif. Dan ini buktinya. Jadi meskipun kita disuruh beriman, tapi sekaligus kita disuruh waspada bahwa ada yang diubah. Dan yang diubah itu berarti membuktikan bahwa apa yang Allah katakan benar. Yuharrifunal kalimah amma wadhihi. Tapi ketika bicara Quran, ini menarik. Allah berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau Quran digaransi. Kalau kitab-kitab sebelumnya ada yang memanipulasi. Maka supaya tidak terulang itu terjadi, maka wahyu terakhir ini disegel. Wahyu yang paling akhir, ini Quran ini disegel. Supaya tidak ada satupun orang yang mengganti satu huruf satupun. Nggak ada. Dahsyat enggak kalau begini Quran? Sangat dahsyat kalau begini. Dahsyat. Nah, ini salah satu bukti. Ini ya. Ini semacam sobekan ya. Sobekan kitab Taurat yang membuktikan memang terjadi perubahan. Ini kan? Ini ada tulisan Har Hamoreh di sini. Har Hamoreh. Ini membuktikan bahwa teks yang sekarang ini ada dua versi. Makanya tidak bisa ketemu antara orang Yahudi dengan orang Samaria, meskipun sama-sama Bani Israel. Bengkerengan terus sampai hari ini. Yang satu mengatakan Tauratmu yang salah, yang satu mengatakan kamu yang salah. Sampai hari ini. Oke, sekarang sebagai penutup ya, kita bisa lihat ungkapan Quran. Ungkapan yang dimaksud itu ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Maka tatkala anak itu usia dewasa, kemudian Ibrahim berkata kepadanya, ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ya bunayya. Bukan sekedar ya ibni. Kalau ya ibni itu wahai putraku. Tapi kalau ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Ternyata informasi seperti ini juga termaktub di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab itu apa? Ya mengatakan informasinya mirip seperti Quran, hanya saja
ada sesuatu yang unik. Kenapa ditambahkan di sini? Nah, perhatikan di situ. Ayat yang kedua itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Kira-kira Pak Rusyanto menemukan kejanggalan nggak di sini? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Menemukan kejanggalan enggak? Atau saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh. Pak Rusyanto sekarang tinggal di mana? Di Malang. Di Malang ya. Nah, oke, sekarang kalau misalnya saya berkata kepada panjenengan begini, Pak, silakan panjenengan datang ke arah selatan, yakni ke kota Surabaya. Kira-kira paham nggak jenengan yang saya maksud? Disuruh ke selatan, tapi kok disebutkan nama kota Surabaya? Nggak salah tayang ngomong ini. Kan begitu, toh? Ya. Ya. Disuruh ke selatan. Padahal selatan Malang itu kan seharusnya kota apa? Dampit ya? Malang Selatan ya. Malang Selatan, Dampit. Anjen. Pokoknya kan begitu. Tapi kok disebutkan kota Surabaya? Utara. Itu kan utara. Iya. Sama dengan ini. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Kira-kira paham enggak kita? Ya. Loh, anak yang tunggal, tapi kok disebut Ishak? Bukankah Ishak itu anak yang kedua? Iya, iya. Nah, disinilah ada kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, pergilah ke tanah Moria, atau disebut pergilah ke tanah More. Ini juga janggal. Dan tadi sudah saya sebutkan kan, tempatnya beda. Jadi kalau kitab suci itu sudah dimasuki oleh tangan-tangan manusia untuk cari pembenaran, biasanya itu tadi banyak ditemukan jejak-jejak yang tidak sinkron. Kalau Quran enggak, Quran tidak. Tetapi kita diperintahkan bahwa dulu asalnya sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengalami tahrif atau perubahan-perubahan. Makanya kita kalau ada sesuatu yang benar sama dengan Quran, kita boleh terima. Tapi kalau sesuatu itu tidak sama dengan Quran, harus ditolak. Contohnya apa? Misalnya, yang itu benar dan kita harus terima. Quran mengatakan, boleh nggak kita makan daging babi dalam Quran? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Di dalam kitab Taurat sampai hari ini, daging babi itu nggak boleh dimakan. Sampai hari ini, tertulis itu. Jangan engkau makan daging babi, itu ada. Di dalam kitab Taurat sampai hari ini. Oh, berarti itu masih asli. Itu masih ori. Tetapi yang berbeda ini misalnya. Yang dikorbankan siapa? Berbeda kan? Nah, ini berarti sudah tidak ori lagi. Sudah KW ini. Karena diganti. Jadi yang menjadi penentu ini benar atau salah itu adalah Al-Quran sebagai pijakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Alhamdulillah. Ini nggak usah kita simpulkan karena isinya daging semua. Oh gitu ya? Ya. Jadi Oke. Silakan kawan-kawan teman-teman yang ingin lebih jelas lagi karena barangkali banyak yang ingin ditanyakan, langsung saja. Monggo. Baik, kalau nggak ada saya tanya dulu Pak Ustadz. Ya, silakan. Gini Pak Ustadz, ada satu kitab atau apa yang mungkin tadi belum disebut Talmud ya. Apakah itu juga termasuk kitab? Terus yang kedua, yang berkaitan dengan kitab-kitab, kita mengenal ada agama agama langit ya. Terus ada agama yang kita tahu semua di luar itu, misalnya agama Hindu atau Buddha. Dan itu sejarahnya mungkin lebih tua. Dan itu mereka juga mengenal kitab-kitab yang pernah dengar dari yang pernah saya dengar dari jenengan juga ada kemiripan dalam misalnya tentang Nabi Nuh misalnya. Ternyata di
di Hindu apa di Buddha itu juga juga ada hanya dengan istilah yang lain gitu ya. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah ada korelasi antara kedua kitab yang berbeda berbeda apa ya berbeda nenek moyang gitu kira-kira seperti itu. Makasih Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan bagus. Kalau kita memahami bahwa Al-Quran ada hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya, dan faktanya betul, sebagaimana yang tadi saya contohkan, hubungan antara Al-Quran dengan Taurat. Kalau hubungan Al-Quran dengan Taurat ini menarik. Pertama, nama kitab Taurat disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Nama kitab Injil juga disebutkan dalam Quran. Nama kitab Zabur juga disebutkan dalam Quran. Poin yang kedua, penerima wahyu kitab Taurat, nama nabinya disebutkan. Penerima wahyu kitab Zabur, nama nabinya juga disebutkan. Penerima kitab Injil, nama nabinya juga disebutkan. Siapakah mereka? Musa alaihissalam, Dawud alaihissalam, Isa alaihissalam. Betul ya? Ya. Nah, kemudian kutipan ayat Taurat ada juga di dalam Al-Quran. Bahkan kutipan kitab Zabur juga disebutkan dalam Quran. Misalnya kita bisa baca surah 21, surah Al-Anbiya, ayat 105. Tolong Pak Rusyanto bisa baca teksnya. Surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 105. 105. Teks terjemahan atau teks Arab, Ustaz? Terjemahan aja, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauhul Mahfud bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Nah, Sedekah. di dalam kitab Zabur, sebagaimana tertulis juga di Lauhul Mahfud, apa yang terus dalam kitab Zabur? Bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Jadi bumi ini diwarisi oleh orang yang saleh. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ternyata dalam kitab Zabur, kalau mereka menyebutnya kitab Mazmur. Jadi kalau panjenengan punya teman Kristen, Mazmur. disebutkan nama kitab Mazmur. Mazmur le David. Mizmor le David. Mazmurnya Nabi Daud. David, mereka menyebutnya David. Kita menyebutnya Daud. Itu ada ayat yang bunyi kayak gitu. Dalam Mazmur 29. Itu disebutkan Sodiki Mirithu Eretz. Orang-orang benar itu akan mewarisi bumi. Nah, berarti betul ada pengakuan Quran kalau teksnya itu benar, dikatakan benar. Dan itu sampai sekarang masih dapat kita baca. Nah, bagaimana dengan yang Hindu, Buddha, Konghucu? Apakah ada dalam hubungannya dengan Quran? Ada. Cuma itu perlu pengkajian yang lebih dalam. Kenapa? Pertama, karena nama kitabnya nggak disebut, ya kan? Nama kitabnya nggak disebut. Kita nggak menemukan dalam Quran tuh nama kitab Weda, nggak ada kan? Nama kitab Sushi. Sushi itu bukan sesuatu yang dimakan ya, bukan. Tapi Sushi itu kitab agama Konghucu. Kemudian kitab Tao Te King juga nggak disebutkan dalam Quran. Yang kedua, nama nabi dari penerima kitab Weda nggak disebutkan tuh. Misalnya Krishna, Rama, Arjuna nggak disebutkan dalam Quran, nggak ada. Tapi anehnya kutipan dari kitab Hindu ada dalam Quran. Dalam arti Al-Quran sebelum turun 30 juz ini dulu itu telah dititipkan kepada para nabi sebelumnya. Dititipkan, tapi dengan versi bahasa masing-masing.
Maka tidak salah bila di dalam Al-Quran itu ada ayat begini. Dalam surah Ar-Rum. Wa min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan malam istirahat bagi kalian, dan dia jadikan siang hari sebagai sarana mencari rizkinya Allah. Ayat ini ternyata juga ada di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Manawa Dharma Sastra itu kitab suci yang diterima oleh Manu. Nah, tadi disebutkan kan Manu. Manu itu dari apa? Kitab suci agama Hindu yang sama dengan Noah, sama. Jadi meskipun nabinya nggak disebut namanya secara harfiah, tetapi hubungan antara kitab sebelumnya dengan kitab Quran ada. Meskipun tidak masuk kategori agama samawi, tapi kategori agama ardi. Ternyata ada keterkaitan di situ. Pasti sumbernya itu awalnya dari dia yang maha satu itu, tapi mengalami distorsi yang besar, tapi masih ada jejaknya itu dapat kita baca. Saya kira demikian, yang bisa saya jawab. Talmud Pak Ustadz. Talmud Pak Ustadz. Oh ya, yang Talmud yang belum. Talmud itu ibaratnya sama dengan kitab hadis. Kitab hadis, Talmud itu. Jadi di dalam tradisi Yahudi itu ada Taurat dan ada Talmud. Kalau kita ini ada Quran, ada hadis. Talmud itu ada yang dinisbatkan kepada Musa, dan kalau dinisbatkan kepada Musa, ada yang bisa divalidasi benar, ada yang divalidasi tidak benar. Ibaratnya ada yang sahih, ada yang doif, istilahnya begitu kalau bahasa kita. Nah, kalau yang disebut kitab Talmud itu kitab besar. Dan seringkali kitab Talmud ini justru yang menjadi acuan dibanding kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Sehingga mereka sulit untuk memisahkan mana yang benar, mana yang sudah diselewengkan. Nah, itulah sebabnya orang-orang Yahudi ini menjadikan kitab Talmud itu di atas kitab Taurat. Dan ini pelajaran bagi kita ini. Al-Quran itu jangan diletakkan setelah hadis, tapi hadis harus diletakkan setelah Quran. Rujukan utamanya Quran. Rujukan kedua hadis. Kalau hadis bertentangan dengan Quran, maka bukan Qurannya yang disalahkan, tapi hadisnya itu yang perlu divalidasi. Ini sahih atau doif atau maudhu. Kalau maudhu kan palsu. Nah, itu perlu dijadikan pelajaran bagi kita. Meletakkan pada tempatnya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak ikut bertanya, Mas Amar. Monggo, Mas Pak Rodian. Ya, Ustadz melanjutkan pertanyaan Mas Henry tadi. Kalau yang Israeliat itu bagaimana, Ustadz? Katanya yang ya ada penjelasan-penjelasan yang banyak dimasukkan ke dalam, artinya seperti hadis gitu, padahal mungkin tidak ada dalam Al-Quran gitu, Ustadz. Ya, Israiliyat itu sesuatu yang disandarkan kepada berita-berita kaum ahlul kitab yang sebenarnya itu banyak yang doif. Bahkan indikasinya palsu, maka tidak boleh dipakai. Salah satu indikasi hadis-hadis Israiliyat adalah hadis-hadis yang menjadikan para nabi menjadi tidak benar kehidupannya. Contoh, Nabi Nuh mabuk. Nah, itu berita-berita Israiliyat. Tidak boleh diyakini benar. Dan itu harus kita tanggalkan. Jadi yang menciderai kenabian dan menciderai Quran, maka kita harus singkirkan. Kita nggak boleh mengikuti berita-berita Israiliyah, kecuali kalau termaktub di dalam kitab hadis yang sahih. Kalau tidak sahih, tidak boleh diikuti. Itu ringkasnya begitu.
Makasih, jazakallah khair. Baik. Saya mohon izin nggak bisa sampai lama ya, sampai ini karena ada kegiatan lain. Mudah-mudahan ini manfaat untuk Iya. panjenengan. Kira-kira sampai jam berapa, Ustaz? Atau Ya, sudah 6:30 ini. 6:30. 6:30? Iya. Sekarang tinggal 5 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau untuk sebelum berakhir. Monggo, silakan teman-teman. Ada yang ini? Pak Sri? Ada atau udah cukup? Ya, Cukup, Pak bergabung Ustaz. ada Cukup, Pak 45 Man. orang. Ya, cukup. Baik. Mudah-mudahan ini manfaat untuk panjenengan semua. Iya. Yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami secara jelas. Insya Allah. Terima kasih atas kehadiran semua. Dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan bisa Waalaikumsalam ketemu semua. warahmatullahi Terima Insyaallah. kasih, Pak Ustadz. Iya, Terima ketemu kasih. Terima kembali. kasih, Insyaallah. Pak Ustadz. Sami-sami. Mohon pamit ya. Oke, monggo Pak Ustadz. Oke. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu